Saudara-saudara, kita memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Dan seperti yang saudara tahu bahwa setiap bulan baru, kita memiliki tema yang harus kita bahas sepanjang bulan baru tersebut. Dan bulan Agustus ini, tema yang akan kita bahas adalah invincible atau tak terkalahkan. Invincible atau tak terkalahkan. Saudara-saudara, disadari ataupun tidak, sebenarnya setiap hari kita berada di dalam peperangan yang sangat dahsyat. Dan tentunya saudara-saudara, di dalam peperangan ada orang yang menang, ada orang yang kalah. Dan lewat pembahasan sepanjang bulan Agustus ini, kita mau belajar bersama-sama bagaimana di dalam peperangan yang setiap hari kita alami, kita keluar sebagai pribadi-pribadi yang menang. Dan tidak terkalahkan oleh apapun juga persoalan dan masalah yang sedang kita hadapi. Sebelum lebih jauh kita membahas bagaimana kita bisa menang atas peperangan dan pergumulan hidup setiap hari kita, saudara-saudara, kita perlu memahami bahwa kita memiliki 3 musuh. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa musuh kita yang pertama adalah iblis. Iblis adalah musuh kita yang setiap hari pasti menyerang kita dan ingin menghancurkan kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, coba kita lihat, saya akan bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dengan jelas Alkitab berkata, lawanmu iblis berjalan keliling kita seperti singa yang mengaum-ngaum mencari saat di mana kita lengah. Maka iblis akan menelan kita, iblis akan menghancurkan kita. Iblis di dalam ayat yang lain dikatakan akan menyerang kita dengan segala macam tipu dayanya. Kadang-kadang kita nggak sadar kita ini diserang iblis dengan segala macam kelicikannya, dengan segala macam caranya untuk menghancurkan saudara dan saya. Kita perlu sadar di balik semua hal yang terjadi. Ingat, musuh kita yang pertama dan sangat berbahaya adalah si iblis. Ini musuh kita yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa musuh kita yang kedua adalah diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri ini, saudara-saudara, tanpa kita sadari, seringkali membuat kita sulit untuk bisa mentaati Tuhan. Kita memiliki yang namanya kedagingan dalam diri kita. Dan kedagingan yang ada dalam diri kita seringkali begitu susah untuk kita kuasai. Seringkali membuat kita jatuh dalam dosa. Dan kita kalah dalam peperangan yang terjadi setiap hari dalam hidup kita. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Garis bawahi kata-kata keinginan daging. Bahkan Rasul Paulus pun di dalam kitab Roma pernah berkata, aku manusia celaka. Aku ingin melakukan yang baik, tapi tiba-tiba aku melakukan yang buruk. Apa yang membuat begitu sulitnya untuk melakukan yang baik? Apa yang membuat kita sulit untuk mentaati Tuhan dan seringkali kalah terhadap godaan? Karena kita punya musuh, yaitu diri kita sendiri. Di dalam diri kita ada begitu banyak kelemahan. Juga ada yang namanya kedagingan tadi, yang selalu menyeret kita untuk jatuh ke dalam dosa. Ini musuh kita yang kedua. Lalu musuh kita yang ketiga, saudara-saudara, Alkitab juga mengatakan bahwa sistem dunia adalah musuh yang juga harus kita atasi. Apa maksudnya sistem dunia? Saudara, kita tahu bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan semua hal yang ada dalam dunia, semua sistem yang dibuat, setiap kali kita melihat begitu banyak hal-hal yang tidak lurus. Banyak hal yang bengkok, saudaraku. Sehingga ketika kita berhadapan dengan lingkungan di sekitar kita, dengan hal-hal yang dianggap biasa. Oh, ini sudah biasa seperti ini. Memang sistemnya seperti ini. Padahal itu adalah sistem yang sudah tidak benar. Itulah sistem dunia yang seringkali menjadi musuh kita.
yang membuat kita sulit untuk bisa hidup dalam kebenaran, sulit untuk mentaati Tuhan, seringkali membuat kita kalah di dalam peperangan setiap hari. Filipi 2 ayat 15 berkata begini, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi Alkitab memberitahu saudaraku bahwa kita punya musuh yang seringkali membuat kita sulit untuk bisa menjadi orang benar. Sulit untuk kita bisa menang menghadapi pencobaan. Yaitu kita hidup di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Dan kalau semuanya sudah bengkok, saudara menciptakan sistem dunia yang juga bengkok. Makanya seringkali ketika ada seorang mau benar sendirian, lalu orang berkata, ah kamu aneh. Udah biasa kok semuanya begini. Udah biasa kok nipu. Udah biasa kok kita ambil sesuatu dengan cara-cara yang gak benar, itu sudah biasa. Nah ini sistem dunia. Dan ini adalah musuh kita. Nah hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita setiap hari dalam peperangan yang dahsyat melawan iblis, melawan diri kita dan kedagingan kita, melawan sistem dunia yang sudah bengkok, kita tak terkalahkan. Kita tetap bisa menang setiap hari. Itu sebabnya kita mau belajar dari firman Tuhan pada hari ini saudara-saudaraku. Mari kita baca bersama-sama dalam Efesus pasal 6 ayat 13. Firman Tuhan berkata begini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi sudah perhatikan di sini, Alkitab berkata ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa saja perlengkapan senjata Allah yang kita miliki supaya kita tidak terkalahkan dan menang menghadapi peperangan dan pergumulan setiap hari. Mari kita lanjut dengan ayat 14. Ya, ayat selanjutnya, Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Perhatikan, senjata Allah yang kita miliki adalah ikat pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan. Saudara-saudara, saya percaya ikat pinggang ini mungkin sesuatu yang dianggap gak terlalu penting. Dan tidak mungkin dikenakan yang pertama kali. Tetapi Alkitab menyebutkan ini perlengkapan senjata kita yang pertama untuk bisa menang. Ikat pinggang kebenaran. Jadi kalau hari ini saudara mau menang dalam peperangan saudara, biar kebenaran firman Tuhan itu jadi ikat pinggang kita. Jangan berubah-ubah. Jangan merosot, jangan kebenaranmu melorot saudaraku. Tapi jadi ikat pinggang kebenaran. Pada posisi yang tak tergoyahkan. Kalau saudara punya ikat pinggang kebenaran, saya percaya engkau sedang mengalami peperangan hari-hari ini. Godaan yang ada di depan saudara, engkau bisa mengalahkannya. Karena kebenaran firman Tuhan menjadi standar hidup kita yang tidak tergoyahkan. Lalu dikatakan baju sirah keadilan. Baju sirah itu ada di mana saudaraku? Baju sirah itu ada di dada, melindungi daerah vital kita, dada. Itu bicara tentang hati kita yang terlindungi. Ada hati kita yang terjaga, hati kita yang adil. Dan ini jadi satu, kebenaran dan keadilan kalau ada di dalam hati kita, maka saudara akan menang atas godaan apapun. Jangan hidup gak adil, jadilah orang yang adil, berbisnis dengan adil. Bukan hanya saudara yang pengen untung, orang lain pun mau untung. Perlakukan orang dengan fair, dengan adil. Dan pegang kebenaran firman. Saya yakin godaan banyak setiap hari. Peperangan yang harus saudara hadapi. Apalagi kalau saudara pejabat. Atau saudara pebisnis yang bisa saja melakukan banyak hal yang gak benar. Jangan mau digoda iblis. Ikat pinggang kebenaran. Baju sirah keadilan. Membuat kita menang atas setiap peperangan dan godaan setiap hari. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dimanapun saudara berada. Haleluya. Lalu selanjutnya di dalam ayat yang ke-15 sekarang. Efesus 6 ayat 15. Dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Senjata Allah selanjutnya adalah berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Kasut itu yang menjaga kaki kita.
melangkah kemana? Kalau kaki kita berkasutkan, diarahkan kepada pelayanan, pemberitaan Injil, membawa kabar baik, saya percaya kaki kita gak akan dibawa ke tempat-tempat yang gak benar. Kaki kita akan berjalan di jalannya Tuhan, menyenangkan Tuhan, karena kaki kita berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Saya berharap kita semua punya kaki yang berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Selanjutnya, apa senjata Allah yang kita miliki? Ayat 16. Efesus 6 ayat 16 dikatakan begini. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi selanjutnya senjata kita apa? Dikatakan tadi, pergunakanlah perisai iman. Apa fungsinya perisai itu? Di sini dikatakan perisai itu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi iblis menyerang saudara dengan panah berapinya. Dalam berbagai macam bentuk, saudaraku. Apalagi saudara-saudara ketika kita misalnya baru di PHK, kita kehilangan pekerjaan. Atau bisnis kita sedang mengalami persoalan. Saya tahu sekarang banyak orang bermasalah dalam pekerjaannya. Entah saudara di PHK. Atau bisnis saudara sedang merosot. Saya mendengar beberapa orang yang punya pabrik, pabriknya tutup. Dengan ratusan bahkan ribuan karyawannya. Belum lagi yang ada masalah dengan sakit penyakit. Nah, ketika kondisi kita mengalami begitu banyak persoalan, lalu iblis menyerang kita. Udah tinggalkan Tuhan aja. Percuma kamu pelayanan. Kamu pelayanan toh kamu mengalami banyak hal yang buruk. Nah, ini adalah serangan iblis. Dalam kondisi kita banyak persoalan, lalu panah berapi dari iblis menyerang saudara, kemungkinan untuk saudara kalah sangat besar. Itu sebabnya Alkitab bilang, pergunakanlah perisai iman. Itu sebabnya saudaraku, jadilah anak Tuhan yang beriman. Dan Alkitab berkata, iman itu datang dari mendengar firman. Kita harus memenuhi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Yang membuat kita percaya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan pasti dia tepati. Dalam kondisi banyak masalah dan persoalan seperti hari-hari ini. Saya mendorong setiap jemaat. Angkatlah perisai imanmu. Bangkitlah saudara semua. Jangan imanmu runtuh karena persoalan saudara. Bangkit. Dengar firman Tuhan hari ini. Percaya kebaikan Tuhan dan percaya penyertaan Tuhan. Tuhan di pihak kita. Tuhan menyertai saudara. Dimanapun saudara berada, hari ini kita katakan aku angkat perisai iman. Aku percaya firman Tuhan melampaui semua yang aku lihat. Semua kondisi yang buruk yang sedang aku alami. Aku percaya ini hanyalah masa-masa transisi. Aku percaya Tuhan pasti menolong aku. Dan aku akan melewati setiap kondisi ini dengan penuh kemenangan dan keberhasilan. Jangan kalah, tetap menang dalam Tuhan. Angkat perisai imanmu, saudaraku. Yang selanjutnya, apa senjata yang kita miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Efesus 6 ayat 17 berkata begini, dan terimalah ketopong keselamatan. Saya berhenti dulu sampai di sini, saudaraku. Terimalah ketopong keselamatan, karena kalimat selanjutnya adalah untuk senjata berikutnya. Jadi senjata kita yang selanjutnya adalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu letaknya di mana? Ketopong keselamatan itu letaknya ditaruh di kepala kita. Dan ketopong itu tujuannya adalah untuk melindungi kepala kita. Karena di kepala kita itu banyak hal yang sangat penting. Dan yang sangat penting di kepala kita itu adalah pikiran kita. Pikiran kita inilah yang seringkali diserang oleh iblis. Saudara mungkin punya pengalaman. Baru bangun tidur pagi aja, tahu-tahu udah pengen mati. Ada yang bilang begitu. Saya tanya kepada seorang ibu yang dia bilang, Pak, tiap kali saya bangun tidur saya rasanya udah malas hidup. Tiap pagi dia bangun, iblis langsung nyerang pikirannya. Dan iblis berkata kepada ibu itu, kondisimu gak akan membaik. Keadaanmu akan hancur. Keluargamu akan berantakan. Engkau akan bercerai. Bisnis suamimu gak tertolong lagi. Dan itu adalah serangan-serangan iblis di otak si ibu ini. Berapa banyak saudara
yang mengalami serangan di dalam pikiran saudara. Rasanya malas hidup, rasanya gak ada harapan. Dan itu adalah serangan iblis saudaraku. Iblis menyerang pikiran kita dengan ketakutan, kekhawatiran, dan melihat masa depan rasanya gak ada harapan. Dan memang itu tujuan iblis, membuat pikiran saudara kalut. Dan tidak sedikit orang yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Saya lebih baik mati saja. Saya gak punya harapan di depan. Pergunakanlah ketopong keselamatan. Tuhan mau menjaga pikiran saudara. Hari ini saya berdoa untuk setiap saudara yang sedang mengikuti ibadah online. Engkau yang putus asa. Engkau yang tidak melihat ada harapan. Engkau yang melihat masalahmu akan menenggelamkan saudara. Dan pikiran-pikiran buruk mulai menyerang saudara. Saya beritahu itu serangan iblis. Aku patahkan dalam nama Yesus. Biar pikiranmu, kepalamu ada ketopong keselamatan. Kita memikirkan Yesus sudah menyelamatkan kita. Kalau Bapak sudah memberikan Yesus untuk kita, mati untuk kita. Masa Bapak tidak memberikan apa yang menjadi kebutuhan saudara? Makanan, minuman saudara. Anaknya saja diberikan. Soal makanan dan minuman, saya percaya Tuhan pasti menyediakan bagi saudara. Jangan biarkan pikiranmu diintimidasi iblis. Jangan biarkan pikiranmu menjadi kalut. Dan kemudian saudara mau bunuh diri. Percaya Tuhan. Aku berdoa supaya setiap pikiran saudara dilindungi oleh Tuhan. Alkitab berkata, pikirkan yang baik. Pikirkan yang manis. Pikirkan yang sedap didengar. Pikirkan semua yang baik. Ketika kita memikirkan kebaikan Tuhan, rencana Allah, keselamatan dari Allah, tidak ada kesempatan bagi iblis untuk menyerang pikiran saudara. Jadi saya berdoa, biar ketopong keselamatan ada menutupi setiap kepala kita. Lalu selanjutnya, ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan, nah ini menariknya, dan apa? Pedang roh. Yaitu firman Allah. Jadi dikatakan saudaraku, senjata kita di dalam Tuhan adalah pedang roh. Dan pedang roh ini adalah firman Allah. Dari tadi kita melihat saudaraku, senjata kita semuanya pertahanan. Satu-satunya senjata untuk menyerang adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Pergunakan pedang roh firman Tuhan. Pada waktu iblis menyerang saudara, kita tidak hanya bertahan. Tapi kita bisa mempergunakan firman Tuhan itu saudaraku bukan hanya sebagai bertahan, tapi untuk menyerang. Dan Yesus pernah mempraktekannya. Ketika iblis mencobai Yesus, maka Yesus mempergunakan firman Allah. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yesus mempergunakan firman Allah. Dan Alkitab berkata, iblis segera pergi meninggalkan Yesus. Kalau iblis menyerang saudara, ibu, pak, penyakit ini akan membawa engkau pada kematian. Engkau bisa mengucapkan firman sebagai pedang roh. Sekaligus menyerang iblis. Ada tertulis. Oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Kalau iblis menyerang saudara, oh ekonomi kamu akan hancur. Kamu akan kekurangan. Kamu akan melarat. Engkau bisa berkata, ada tertulis. Allahku akan mencukupi dan memenuhi segala keperluan. Keperluanku dijamin oleh Tuhan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lalu kita perintahkan iblis enyah dari hadapanku. Saudaraku, pergunakanlah pedang roh firman Tuhan. Itu sebabnya saya dorong, selalu saya dorong. Nggak ada yang lebih hebat. Buku yang perlu kita baca adalah Alkitab. Karena Alkitab buku di atas segala buku. Hafalkan banyak firman. Jadi kalau iblis menyerang, langsung Alkitab firman Tuhan keluar. Dan itu menjadi pertahanan kita, tetapi juga kita bisa menjadikan itu pedang roh untuk menyerang iblis dan menghancurkan iblis. Dan semua senjata-senjata tadi saudaraku, baru bisa efektif dan aktif bekerja ditutup dengan ayat 18. Sebagai ayat terakhir saya akan bacakan. Dalam segala doa dan permohonan. Jadi semua yang tadi kita bahas, itu diaktifkan dan bekerja dengan luar biasa karena kita berdoa dan memohon. Terus dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
Jadi saudaraku yang terakhir, semua senjata rohani akan aktif bekerja ketika kita berdoa sungguh-sungguh. Dan seperti tema kita bulan ini, saya rindu setiap saudara jemaat dimanapun kau berada. Tidak ada satu masalah pun yang bisa mengalahkan saudara. Tidak ada iblis yang akan menghancurkan saudara dan mengalahkan saudara. Setiap kita anak-anak Tuhan dipanggil, ditentukan untuk jadi pemenang. Engkau bukan orang yang kalah, kecuali engkau tidak percaya Tuhan atau engkau memilih untuk kalah. Alkitab berkata kita dipanggil dan ditentukan untuk jadi pemenang. Dimanapun kau berada, yang percaya saudara ditentukan jadi pemenang, katakan bersama saya ditentukan jadi pemenang. Apapun yang kau hadapi, jangan lari dari masalah, hadapi masalah saudara. Percayalah, iblis mau menghancurkan saudara, tapi Tuhan akan memberi kemenangan bagi saudara. Dan ingat, musuhmu adalah dirimu sendiri. Jangan mengasihani dirimu sendiri. Jangan saudara memelihara kedagingan saudara. Dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara katakan, Tuhan, aku mau hidup dalam roh, bukan dalam kedagingan. Jangan ikut sistem dunia yang sudah bengkok. Temanmu akan mengajak saudara melakukan segala sesuatu yang gak benar. Temanmu akan bilang, sudah biasa kok semua orang melakukan. Jangan saudaraku. Kita ikut sistemnya Tuhan. Ikut firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan, saudara menjadi pribadi yang tidak terkalahkan.